Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Filipi pasal kedua ayat ke-5 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, apa yang muncul di pikiran kita saat mendengar kata kerendahan hati? Banyak orang mungkin menganggap rendah hati sebagai kelemahan. Namun melalui teladan Yesus Kristus, kita justru melihat bahwa kerendahan hati adalah kekuatan rohani yang sejati. Dalam dunia yang mendorong ambisi, pencapaian, dan status, Yesus justru menunjukkan jalan yang berlawanan, jalan pengosongan diri, pelayanan, dan ketaatan total. Poin pertama yang kita mau belajar pada hari ini yaitu, pertama, kita mau memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Sebagaimana tadi di dalam firman Tuhan, ayat kelima katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Paulus menasihati jemaat di Filipi dan kita juga hari ini untuk memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini bukan sekedar meniru perilakunya, tapi masuk lebih dalam, menyelaraskan hati dan motivasi kita dengan hatinya. Yesus berpikir bukan tentang dirinya, melainkan tentang kehendak Bapa dan kebutuhan manusia. Dalam komunitas kita, baik itu keluarga, baik gereja, baik pekerjaan, apakah kita lebih sering berpikir untuk diri sendiri atau ada ruang untuk mengutamakan sesama? Poin kedua, kita mau belajar mengosongkan diri dan menjadi hamba sebagaimana ayat 6 dan 7 pada firman Tuhan yang tadi kita baca. Yesus adalah Allah, tetapi tidak mempertahankan kemuliaannya. Ia mengosongkan diri, dan bahasa Yunani katakan kenosis, yang artinya ia melepaskan haknya dan mengambil rupa seorang hamba, bukan raja duniawi. Bayangkan, sang pencipta menjadi ciptaan. Ini bukan kehilangan jati diri, tetapi justru penyataan kasih yang utuh. Apa bentuk pengosongan diri dalam hidup kita? Mungkin dengan melepaskan ego, pengakuan, atau kenyamanan demi melayani orang lain. Dalam rumah tangga, di gereja atau tempat kerja, apakah kita mau menjadi hamba atau selalu ingin dilayani? Merendahkan diri dan taat sampai mati sebagaimana ayat 8 kita mau belajar dari Tuhan Yesus, yaitu Yesus merendahkan dirinya sampai titik terdalam, mati di kayu salib, kematian yang hina di mata manusia, tapi justru disitulah kemuliaan Allah dinyatakan. Kerendahan hati bukan hanya soal sikap lembut, tapi ketaatan mutlak kepada kehendak Bapa. Meski itu berarti penderitaan, kita dipanggil untuk taat
bukan hanya saat muda, tetapi juga saat dalam kesulitan. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah saya sedang menghindari ketaatan karena takut kehilangan sesuatu, atau beranikah saya mempercayai Allah dan tetap taat meski jalannya sulit? Yesus mengajarkan bahwa jalan menuju kemuliaan adalah melalui kerendahan hati. Dalam dunia yang memuliakan diri sendiri, kita dipanggil untuk hidup berbeda, memiliki hati yang tunduk, pikiran yang rendah, dan tindakan yang melayani. Mari hari ini kita berdoa agar diberi kekuatan dan keberanian untuk hidup seperti Kristus, hidup rendah hati, hidup melayani, dan taat sepenuhnya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan kerendahan hatimu yang sempurna. Engkau Allah yang mulia, tapi rela menjadi hamba demi kami. Bentuklah hati kami supaya menyerupai hatimu. Ajari kami untuk mengosongkan diri, melayani sesama, dan taat kepada kehendak Bapa. Bahkan ketika itu sulit. Kami ingin hidup seperti-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.